Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kita senang bisa berjumpa kembali dalam suasana sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lapang, dosa-dosa diampuni, dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebagai perempuan muslim, kita tentu menginginkan adanya kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan ini dapat diraih dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Namun sayangnya, ada beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita waspadai dan juga harus kita hindari. Adapun dosa-dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah merubah fisik, yaitu seperti operasi kecantikan yang dilakukan untuk kepuasan pribadi dan bukan untuk tujuan medis. Dan itu termasuk dosa yang dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua adalah pernikahan sejenis. Pernikahan sejenis atau hubungan sesama jenis merupakan dosa zina yang harus dihindari, dan itu haram hukumnya. Adapun yang ketiga, dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para wanita, yaitu jejak syariah atau sikap kasar, sombong dan merendahkan orang lain adalah dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengabaikan suami. Seringkali kita terjadi di masyarakat kita bahwa banyak para istri yang sudah berani terhadap suaminya, bahkan mengabaikan apa yang diucapkan oleh suaminya. Dalam hal ini kita contohkan menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang sah yang dapat membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para istri yang selalu atau yang sering menolak hubungan suami istri tanpa adanya alasan yang sah, maka pintu laknat Allah akan terbuka untuk istri yang menolak hubungan intim tadi. Adapun yang kelima yaitu berpakaian namun telanjang. Berpakaian ketat yang memperlihatkan aurat merupakan dosa yang harus dihindari. Karena banyak wanita saat ini benar dia memakai baju, tapi sesungguhnya dia adalah telanjang, dikarenakan baju yang dipakai bajunya sangat ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh dari wanita tersebut. Dan itu dosa yang harus dihindari dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang dibenci Allah yang keenam dari seorang wanita yaitu syirik. Menyekutukan Allah dengan yang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian jauh wajah. Sifat rakus, pelit dan banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah. Dan juga banyak bicara seenaknya, banyak omong dan juga berbohong termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wanita, mungkin banyak sekali wanita yang memang terlalu banyak ngomong
bahkan bicara seenaknya, dan juga sering berbohong, maka sadarilah bahwa hal itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan harus dihindari. Kemudian menolak hubungan suami istri itu juga dilaknat oleh Allah, serta berlagak solehah atau juga munafik. Berlagak solehah atau munafik itu berpura-pura beragama tanpa menjalankan ajaran Islam dengan baik, dan itu termasuk dosa yang besar. Jadi berlagak solehah, pakai pakaian yang seperti wanita solehah, namun tidak pernah menjalankan ajaran Islam dengan baik. Ya, contoh seperti berpakaian ketat tapi berjilbab. Itulah yang dimaksud dengan berlagak solehah dan juga munafik. Adapun yang ke-11 yaitu menyerupai seorang laki-laki. Jika ada wanita yang menyerupai seorang laki-laki, dalam hal ini meniru penampilan laki-laki, dan dalam contoh seperti gaya rambut atau berpakaian, dan itu merupakan dosa yang harus dihindari. Jadi sebagai wanita, berpakaianlah layaknya seorang wanita. Jangan sampai kamu meniru gaya penampilan seorang laki-laki, terutama dengan gaya rambut yang pendek, dan itu adalah dosa yang harus dihindari oleh setiap wanita. Adapun yang ke-12 yaitu mentato. Bertato dianggap sebagai perusakan tubuh dan dilarang di dalam Islam. Hal ini sangat banyak sekali di zaman sekarang. Wanita melakukan tato, bahkan Masya Allah, naudzubillah, di bagian kemaluannya itu ditato. Dan itu selain tato adalah haram, Allah sangat membenci wanita yang bertato. Adapun yang ke-13 yaitu menghilangkan bulu wajah. Menghilangkan bulu wajah hanya untuk kecantikan dapat membawa laknat untuk wanita tersebut. Jadi hindarilah di saat Anda merawat wajah, meskipun itu untuk kecantikan, tapi janganlah sampai menghilangkan bulu wajah seperti dalam hal ini adalah alis, ya. Adapun yang ke-14 yaitu menyambung rambut. Nah, menyambung rambut hanya untuk kecantikan itu juga dapat membawa dosa membuka aurat. Jadi menyambung rambut itu juga tidak boleh kalau hanya untuk kecantikan, dan itu membawa dosa untuk membuka aurat. Kemudian melakukan suap menyuap. Jika wanita melakukan suap menyuap, baik memberi maupun menerima, hal itu adalah perbuatan yang terlarang dan juga mendapatkan laknat dari Allah. Adapun wanita yang ke-16 yang masuk dalam perilaku yang dibenci oleh Allah, yaitu pergi tanpa mendapatkan izin dari suami. Bepergian tanpa izin dari suami meskipun dengan niat yang baik dan bisa menimbulkan dosa karena melawan perintah suami. Jadi bagi setiap wanita yang berstatus sebagai istri, kemanapun kalian akan pergi, silakan meminta izin kepada suamimu. Karena tanpa adanya izin suami, maka Allah membenci wanita yang keluar tanpa mendapatkan izin dari suami, dan itu adalah dosa karena melawan perintah suami. Adapun yang terakhir yaitu berawal dengan laki-laki.
bersuami atau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat sepi adalah dosa yang dibenci Allah. Jadi wanita yang memiliki suami kemudian dia berduaan di tempat yang sepi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka hal itu adalah dosa yang dibenci oleh Allah, karena Allah tidak menyukai wanita yang sudah bersuami. Meskipun wanita belum bersuami kok berduaan di tempat yang sepi dengan laki-laki yang bukan mahram, maka hal itu dianggap dosa karena yang ketiga adalah setan. Jadi adapun dua insan ya, ketika berduaan di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Dan yang jelas ketika ada setan menjadi pihak ketiga, pastilah di situ akan terjadi banyak kemadharatan. Sehingga hal ini sangat dibenci oleh Allah ketika ada wanita yang berstatus sebagai istri berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan juga kesadaran bagi kita semua. Mari menjauhi dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.